Menurut keterangan saksi-saksi kita, itu 2 orang sudah tertembak. Jadi yang dikeluarkan itu hanya 4. Nah, yang 4 ini masih segar, disuruh telungkup, dan mereka itu sempat hampir lebih kurang 30 menit dalam keadaan tertelungkup, tangan di belakang kepala, itu 30 menitan. Kemudian datang ambulan dan 1 mobil sepertinya pimpinannya, ya, yang sudah ditulis oleh Tempo, koran Tempo, mobil Land Cruiser hitam, ya. Itu ada datang, nomornya nggak tuh ya? nggak ada di Tempo, nggak ada. Tidak ada yang memperhatikan juga. Kemudian itu diangkut ke dipindahkan ke mobil lain. Yang 2 yang dalam keadaan sekarat ini, ya, dibawa pakai ambulan. Tetapi masih ada nyawanya. Dan tembakannya itu yang 1 kalau nggak salah yang ditembak di mata itu, yang satunya yang tertembak di pinggang. Oh, yang di mata itu Yang pertama, Andi Oktiawan. Yang pertama kita lihat, ya. Yang tembus ya. Yang tembus ke belakang kepala, ya. Nah, itu mungkin ditembak dari depan. Itu kan ada bunyi tembakan yang di KM50 itu, bisa jadi ditembak dari depan begitu tuh. Nah, itu yang itu kelihatannya pelurunya tembus ya. Tembus. Ya, bukan yang kan dua jenis peluru itu. Tembus dan sudut tembakannya itu agak ke bawah. Jadi yang menembaknya dari agak atas sebetulnya. Iya. Sementara kalau dia tembak menembak itu sejajar biasanya. Kita melihat memang harus diarahkan untuk mencari kebenaran ini adalah sebuah proses yang independen, yang transparan, yang akuntabel, sehingga kita bisa mendapatkan keadilan. Kan tujuannya adalah mendapatkan keadilan. Kedubes Jerman sambangi FPI, Munarman sudah jadi perhatian internasional. Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam atau FPI, Munarman menyampaikan kasus tewasnya 6 laskar FPI telah mendapat perhatian internasional. Kepada kantor berita politik RMOL, Munarman mengirim sebuah foto yang memperlihatkan perwakilan Duta Besar Negara Jerman menyambangi markas syariah FPI di Jalan Paksi, Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tampak dari foto perempuan dengan rambut pirang dikuncir mengenakan baju biru masuk ke sekretariat. Sementara foto lainnya menunjukkan 1 unit mobil Mercy dengan plat nomor kendaraan diplomatik terparkir tak jauh dari kantor sekretariat FPI. Dari kedutaan Jerman sudah datang ke sekretariat FPI, kata Munarman Sabtu 19 Desember. Kendati demikian, Munarman tidak merinci siapa nama perwakilan kedubes Jerman yang menyambangi markas FPI itu, serta pembicaraan yang disampaikan kedua belah pihak juga kapan kunjungan itu dilangsungkan. Munarman hanya mengatakan datangnya perwakilan kedutaan besar Jerman ke markas FPI ini sebagai wujud perhatian internasional atas tewasnya 6 laskar FPI. Nah, kita melihat bahwa sampai hari ini ada perang narasi. Nah, saya membaca versinya polisi, ada juga versinya FPI. Tapi dalam kesempatan ini saya kira biar ini juga ditonton gitu. Mungkin Bung Munarman bisa memberikan apa yang sebenarnya sih terjadi. Saya kasih prolog dulu kan, karena waktu itu Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Dan kita tahu bahwa kepulangan Habib Rizik ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Lautan manusia di bandara sampai ke Petamburan, ada euforia gitu di mana-mana. Kemudian sejak itu kemudian ada berbagai macam peristiwa, dan saya kira salah satu titik kulminasinya adalah 6 orang yang meninggal, yang wafat ya. Insya Allah syahid gitu ya. Insya Allah. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bung Munarman. Yang menjadi target operasi ini memang secara individu adalah Habib Rizik. Bukan sekedar ketika Habib Rizik pulang, bahkan sebetulnya Habib Rizik ini tidak dikehendaki pulang oleh rezim ini kan. Bung Fadli sendiri pernah mengalami waktu umroh, menyaksikan bagaimana Habib Rizik dikerjain lah kira-kira ya. Nah,
detik-detik atau hari-hari terakhir menjelang Habib Rizik pulang tanggal 10 November itu sebetulnya masih ada halangan-halangan ya, berupa pembatalan tiket, seolah-olah dari Habib Rizik pembatalan itu ya, pembatalan tiket, kemudian menjelang masuk ke boarding, mengambil boarding pass, itu pun salah satu anaknya tidak bisa boarding karena tiketnya dibatalkan atas nama travel yang memesan, sehingga kemudian harus diurus dan alhamdulillah berhasil. Nah, artinya saya mau katakan memang targetnya itu adalah Habib Rizik tidak pulang. Sebetulnya targetnya ini Habib Rizik ini dijauhkan dari umat, itu satu hal ya. Nah, kemudian ketika Habib Rizik itu pulang, operasi ini terus berlanjut. Nah, terus berlanjutnya itu ketika misalnya sejak kepulangannya beliau itu Habib Rizik itu di kediamannya baik di Petamburan maupun di Sentul maupun di pondok pesantrennya itu terus diawasi. Nah, puncak dari surveillance pengawasan terhadap Habib Rizik ini kita ada pertemuan di Megamendung di pesantrennya, dan di situ ada drone yang mengawasi. Ya, itu lebih kurang tanggal 5 hari Jumat ya, hari Jumat sore. Lalu kemudian tanggal 5 itu anak-anak yang mengamankan pondok pesantren itu berhasil mewawancarai, bahasanya ya, mewawancarai orang-orang yang melakukan surveillance, dan kemudian terbukalah siapa yang melakukan pemantauan ini. Oke. Nah, karena mengingat di Megamendung itu Habib Rizik diawasi, Habib Rizik pindah bergeser ke Sentul ya. Nah, di Sentul itu pun ternyata sudah ada yang mengawasi ya. Ada 2 atau 3 mobil yang selalu nongkrong di kediaman Habib Rizik, kediaman istrinya sebetulnya itu ya, di Sentul itu. Nah, Habib Rizik kemudian tanggal 7 itu kan rencananya diperiksa, tapi kita karena waktu itu kesehatannya belum pulih betul, belum fit ya, sejak dari tanggal kepulangannya itu sampai hampir tanggal 7 itu perlu memulihkan kelelahan yang akut ya. Jadi Habib Rizik bergeser ke arah Kerawang perjalanannya itu. Cuma memang perjalanan itu malam hari ya, karena supaya nyampenya sebelum subuh lah kira-kira begitu. Nah, dalam perjalanan itu dari Sentul ke Kerawang ini, menuju ke Kerawang ini, Habib Rizik menggunakan 4 kendaraan roda 4 bersama keluarga, dikawal oleh 4 kendaraan laskar juga. Jadi totalnya itu 8 mobil iring-iringan. 1 mobil di depan sekali, 4 mobil keluarga, dan 3 mobil laskar pengawal yang tadi laskar khusus tadi, yang memang tugasnya memang mengawal. Perjalanan dari Sentul, Jagorawi, kemudian masuk ke Cikunir, tol Outer Ring Road ya, kemudian lingkar luar itu, kemudian mulai masuk ke tol atas, Japek itu terjadilah mulai manuver dari yang menguntit ini, ya. Manuver ya? Manuver ya. Manuver itu bentuknya apa? Manuver itu bentuknya si penguntit memotong kendaraan, rombongan, kan satu rombongan rapi lah. Rapi 8 ya? Sebelah 8 itu sebelah kiri pakai semua. lampu itu, dim enggak? Tidak, biasa saja ya. Mereka dari belakang. Karena ini udah malam ya? Udah malam, karena ya lebih kurang kan Habib Rizik itu berangkat pukul 10 atau setengah 11 lah begitu ya. Dari Sentul? Dari Sentul, antara pukul 10 sampai setengah 11. Lebih kurang 21, 22, 20 lah kalau nggak salah. Berangkat, mobil yang penguntitnya, pengintainya, itu melakukan manuver memotong, kemudian mendekati mobil menantunya. Nah, mobil menantunya ini maaf, Habib Rizik di urutan keberapa? Urutan pertama. Jadi setelah mobil laskar paling depan, mobil Habib Rizik langsung begitu. Okay. Nah, mantunya di tengah lah kira-kira. Kalau nggak salah di mobil akhir atau nomor 3 akhir begitu ya. Terakhir kalau nggak salah. Nah, mobil ini memepet ya, membuka jendela, kemudian mengeluarkan 1 jari tangan tengah ke arah mobilnya mantu Habib Rizik. Ya, artinya kan memancing lah ya. Itu kan makian itu. Makian sebetulnya. Nah, tapi nggak ada suara. Iya enggak, dia cuma buka saja. Artinya baik itu rombongan keluarga maupun pengawal tidak melihat tanda-tanda bahwa ini petugas hukum. Karena caranya brutal, mengeluarkan jari tangan. Kalau aparat hukum kan tidak begitu, dia bawa surat atau dia bawa toa, begitu kan. Kami dari kepolisian harap berhenti. Kan clear tuh, lain kan cerita kan. Ini tidak, malah memepet. Nah, karena dia melakukan memepet kendaraan rombongan keluarga, laskar tentu saja secara naluri memang tugasnya pengamanan mengambil sikap untuk mendahului ini mobil. Jadi ketika mobil si pengintai ini berhasil dipotong, 1 laskar berada di depan mobil pengintai, sehingga mobilnya berjajar kiri kanan jalan, di 2 jalur itu penuh ya. Nah, 1 mobil laskar di sebelah kanan mendahului mobil si pengintai dan memperlambat laju kecepatannya dari yang semula 70-80 dikurangi menjadi 50 ya. Nah, dikurangi 50 sehingga si pengintai tidak bisa memotong lagi.
Nah, akhirnya 2 mobil Laskar Pengawal mengambil inisiatif menggunakan 2 jalur secara berbarengan. Memperlambat laju kecepatan kendaraannya, sehingga kendaraan Habib Rizik dan rombongan, beserta artinya tinggal 4 bersama 2 mobil pengawal kan, itu berhasil lolos, kemudian keluar pintu tol Karawang Timur, masuk ke tempat tujuan yang dituju. Nah, mobil ini pelan kan? Setelah pelan, rombongan ini dipastikan bahwa Habib Rizik sudah jauh. 2 kendaraan yang paling belakang tadi itu, yang berjajar kiri kanan, akhirnya juga ikut keluar pintu tol Karawang Timur. Nah, rupanya di jalan negara nih, masuk ke jalan negara ya, masuk ke jalan dalam arah kota Karawang Timur, itulah mulai terjadi manuver di antara 5 mobil totalnya itu. 2 mobil Laskar, 3 mobil penguntit. Ya. Ini terjadi saling potong-memotong dan saling pepet-memepet. Jadi tidak ada serangan. Yang terjadi itu saling. Ya, Laskar dipepet, berusaha meloloskan diri, kemudian memperlambat, kemudian dipotong lagi, begitu gantian. Ya. Sehingga pada satu kesempatan ada beberapa, menurut keterangan Laskar kita ini, ada melewati 3 kali lampu merah, begitu ya. 3 kali lampu merah. Ini di dalam kota Dalam Karawang? kota sebetulnya sudah, di dalam kota. Di lampu menjelang lampu merah. Tentu di sana harusnya ada CCTV ya? Harusnya ada, Ya, harusnya. Kan? Tapi kita tidak tahu apakah CCTV-nya. Tapi kalau kita di dalam kota mungkin cukup banyak sebetulnya, cukup banyak sebetulnya CCTV itu yang bisa kita cek sebetulnya peristiwa manuver-manuver saling manuver zigzag itu. Nah, sampailah pada satu titik di lampu merah yang ketiga itu Laskar yang kita menggunakan 2 mobil, 1 mobil Avanza, 1 mobil Chevrolet itu yang jadi korban. Mobil Avanza ini tadinya mobil Avanza ini yang dipepet. Jadi ada rekaman voice note yang kita didengarkan itu dari mobil Avanza. Dari mobil Avanza yang menyatakan ini orang udah main gila nih, udah main gila nih. Nah, itu sebetulnya dia yang dipepet. Tetapi kemudian ya pengendara yang mobil Avanza ini berhasil mengambil bahu jalan, meloloskan diri dan menambah kecepatan. Tetapi kemudian Laskar yang berada di mobil Chevrolet itu memerintahkan, udah dalam bahasa itu, lu jalan aja terus. Nah, dia jalan terus, masuk ke jalan tol pintu barat lagi, Karawang Barat, sehingga mobil Chevrolet ini akhirnya yang tertinggal. Akhirnya berpindahlah sasaran itu ke mobil Chevrolet. 3 lawan 1? Ya, 3 lawan 1. Kalau boleh tahu mobil apa penguntit itu? Mobilnya apa? Ada Kijang, ada Avanza juga. Satunya saya nggak tahu mobil apa ya. Jadi ada Kijang, ada Avanza begitu. Nah, kalau melihat dari pembicaraan-pembicaraan terakhir, sepertinya Laskar yang ada di mobil Chevrolet pengawal yang ada 6 orang ini, ya, setelah dia berhasil dikepung itu tetap mencoba untuk melaju, karena mungkin saja pengalaman dari 3 penguntit ini tidak mau lolos lagi, mereka tembaklah satu bannya itu. Ya, karena apa? Kemungkinan itu terjadi karena saksi mata kita di KM 50 itu menyaksikan mobil Chevrolet itu ketika masuk tol, ban belakangnya itu sudah tinggal pelek doang. Dua-duanya? Satu. Ban belakang tapi ya, sudah tinggal pelek. Jadi sudah tidak ada bannya. Berarti kan dipaksa jalan itu. Iya, betul. Ya, nah berarti kita dia ditembak tuh peleknya. Dan itu pun kemungkinan besar di rekaman. Jadi sembari mobil Chevrolet ini dipepet, dikepung, disergap oleh 3 kendaraan, rupanya masih terjadi komunikasi, semacam conference begitu, antara teleponnya yang di mobil Chevrolet dengan mobil rombongan yang sudah nyampe. Dan mobil yang di Avanza hitam, Avanza yang lolos tadi. Nah, Avanza ini lolos, kita ceritakannya, ambil singkat ceritanya, lolos dan menuju ke KM 57, istirahat di situ, di rest area 57. Nah, ini rupanya yang tidak lolos. Kemungkinan besar dia disergap berhasil itu adalah sebelum masuk pintu tol. Kan mereka sudah keluar tol. Keluar tol pintu Karawang Timur. Masuk ke jalan negara dalam kota, menuju pintu Karawang Barat. Oke. Nah, begitu rutenya tuh. Jadi balik arah dong. Balik arah Jakarta lagi. Balik arah Jakarta lagi, masuk lagi tol. Karawang Barat rencananya baru mau menuju mengarahkan ke Bandung tadinya. Nah, kira-kira begitu rencana mereka tuh ya. Nah, sepertinya yang Chevrolet belum sempat masuk pintu tol sudah berhasil disergap dan kemudian ada yang ditembak sepertinya. Karena bunyinya itu yang di voice note terakhir diperdengarkan di media sekarang sudah beredar ya. Beredar itu sepertinya sebelum sempat masuk tol sudah tertembak itu. Nah, baru kemudian hubungan telepon terputus, ya, mobil Chevrolet digiring ke KM 50. Di KM 50, menurut saksi mata itu ada 2 kesaksian. Ada yang saksi yang mendengar 1 kali tembakan, ada saksi yang mendengar 2 kali tembakan. Jadi tembak-menembak itu nggak ada. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ya. Dan
dari segi boleh kata disebut itu blessing in disguise ya, terungkap kemudian dari rekonstruksi polisi sendiri. Ya, kenapa saya katakan blessing in disguise? Dalam rekonstruksi itu ternyata betul dugaan kita bahwa mereka diculik, yang di awal kita sebutkan diculik itu pada hari Senin pagi tanggal 7 itu kan kita belum tahu tuh sebenarnya pengumumannya. Ada rilisnya rilis ya, kan bahwa kita sebut hilang. Nah, ya, dan kan? kemungkinan diculik. Kita dan sebut. tidak diketahui dan siapa. tidak diketahui siapa. Nah, itu posisi kita begitu. Ya, gitu. ya. Nah, alhamdulillahnya itu mereka sendiri dari proses rekonstruksi itu membenarkan dugaan kita awal itu bahwa dia diculik. Karena apa? Karena ternyata rekonstruksi itu membuktikan 4 orang masih hidup. Ditarik keluar dari mobil dan dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi. Nah, itu artinya dalam bahasa, kalau kata kita, kalau bahasa hukum, karena kita tidak mengetahui itu penculikan sebetulnya. Karena dia tidak menunjukkan identitas. Ya? Dan tidak ada surat penangkapan. Tidak ada surat penangkapan segala macam. Ya, nah itu yang kita tahu. Nah, sampai kemudian anak-anak ini terputus semua komunikasi. Baru kita mendapatkan informasi kejelasan itu hari Senin jam 1 siang lah sekitar begitu, bahwa 6 anak ini sudah ditembak. Tapi kan cerita awalnya versi Kapoldanya yang mengakui itu terjadi tembak-menembak dan itu tewas kan? Betul. Nah, ternyata kemudian tidak tembak-menembak dan tidak tewas di tempat. Masih ada 4 yang hidup. 4 hidup ini dibawa kemana, tapi kemudian tiba-tiba sudah menjadi mayat. Nah, itu satu. Artinya terbukti ada 4 yang hidup. Yang kedua, dari proses rekonstruksi itu diakui bahwa tembakan itu dari jarak dekat. Dengan pernyataan bahwa mereka dipindahkan ke satu mobil, posisinya 3 di bangku belakang, 1 di bangku tengah. Polisinya hanya 1 di bangku tengah dan hanya sopir. Dari segi prosedur penangkapan pelaku kriminal, nggak tepat itu, sama sekali salah, itu melanggar prosedur. Masa polisinya cuma 2, penjahatnya 4, tidak diborgol, yang berbahaya itu tidak diborgol, malah kemudian tempat duduknya itu memberi ruang, katakanlah, untuk yang mereka ceritakan melawan petugas, merebut senjata. Itu satu. Artinya secara prosedural mereka salah sendiri, ya, tidak menggunakan prosedur tetapnya, tidak pakai borgol. Padahal setahu saya, kalau kepolisian itu menjalankan aktivitas hukum, penegakan hukum, tentu saja yang tim yang diterjunkan adalah tim resmob atau tim reserse lah. Dia tentu membawa borgol, paling tidak borgol plastik, borgol jari tangan kan, paling tidak itu. Tapi ini kan tidak bawa borgol. Tapi kalau dikatakan itu surveillance oleh Intelcam, maka Intelcam tidak begitu gaya, tidak menyentuh dia. Intelcam dari jauh saja, atau dia ngajak bicara langsung, biasanya begitu. Betul. Nah, jadi ini semua di luar kebiasaan dari unit Intelcam maupun dari unit reserse. Makanya sampai sekarang kita penasaran, ini dari unit mana yang kerja ini? Kalau dia unit Kamnek, katakanlah, ya, tim tindaknya Kamnek, siapa? Apakah dibenarkan orang yang besoknya dipanggil masih dikuntit begitu? Kan tidak benar itu. Kecuali kalau orang mau ditangkap. Ya kan? Ini baru panggilannya sebagai saksi. Nah, artinya kan tidak ada kepentingan, tidak ada urgensinya untuk digerebek malam itu juga, ditangkap malam itu, karena saksi masih. Nah, jadi kita, masyarakat, publik masih mempertanyakan, ini dari unit mana yang kerja ini? Apa unit Kamnek? Apa unit Intelcam? Atau unit Serse? Kalau unit Serse, unit yang mana? Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, nah kembali ke soal tembakan. Sudah diakui dari proses rekonstruksi tembakan itu jarak dekat. Kenapa kita bisa simpulkan tembakan jarak dekat? Karena kan terjadi penembakannya upaya perebutan senjata dalam mobil. Berarti kan dekat. Tapi pertanyaannya, kalau kita bayangkan ada satu pelaku kriminal didampingi satu polisi di bangku tengah, di depannya bangku sopir, ada 3 di belakang. Yang merebut senjata yang mana? Katakanlah yang belakang. Kalau yang belakang merebut senjata, maka tembakannya otomatis mengarah kepada arah begini. Arah begini itu tembakannya pasti mengarah dari bawah ke atas. Tapi ini rata semua di jantung. Dan tembakannya tidak satu. Katakanlah peluru si penembak itu 2 orang polisinya. Berarti 12 peluru tuh. Sementara di sini ada 19 peluru total yang dibuang. Jadi kalau misalnya 12 peluru itu dari 6 senjata, ya, dari 2 senjata. Ini 19 peluru ini kata siapa nih? Dari hitungan lubang kita. Kita kan menyaksikan waktu pemandian. Ya kan? Kita saya hitung. ada satu yang saya lihat. Bung Fadli kan melihat 1 ya. Nah, itu kan rata-rata lebih dari 1 lubang. Betul. Nah, kalau dia tertembak, pasti paling tidak cuma 1 tuh. Karena gaya nembak juga begini, atau paling tidak gaya nembaknya begini. Karena dia misalnya katakanlah yang di tengah nih, disergap dari belakang. Katakanlah, umpama ini katakanlah. Mengambil logika mereka ya, disergap dari belakang. Tentu otomatis refleks tangannya mencabut senjata dan begini. Kalau begini itu berarti sini. Nah, itu tidak ada arah tembakan itu. Jelasnya
cerita ini berubah-ubah. Nah, ini yang Ini kita mungkin karena skenario sejak awal tidak dipersiapkan, gitu ya kan? Jadi Itu tidak kalau, fix skenario kalau nya. dalam film itu yang paling penting itu scriptwriter, penulis skenario. Fix dulu dia ya? Fix gitu. Ya, nggak boleh Baru berubah itu. sutradara Baru. menjalankan skenario. Kira-kira begitu. Nah, ini Baru kita nggak tahu. aktornya bermain kan? Jangan-jangan sutradaranya banyak gitu ya, Bisa jadi scriptwriternya begitu. juga banyak. Jadi tidak satu.